Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Pemirsa hikmah, pemirsa mutiara senja yang dirahmati oleh Allah. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab as-sobru, yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan yang lama, tahan banting, dan tidak mudah hancur. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa bersabar dibutuhkan kelapangan hati, juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus kita miliki dan bisa kita lewati. Pemirsa mutiara senja yang dirahmati oleh Allah, sahabat Ali radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya kesabaran dan keimanan itu ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuh tidak akan berfungsi. Demikian pula apabila kesabaran hilang, maka iman pun akan ikut hilang. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang sabar, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersikap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Oleh karena itu, sifat sabar adalah sifat yang harus kita miliki dalam diri setiap insan. Maka para ulama membagi sabar menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Baik perintah itu yang berhubungan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Dibutuhkan kesabaran bagi diri kita. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi segala bentuk maksiat. Tentunya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, kita perlu kesabaran yang penuh. Karena di sana ada setan yang terus menggoda kita. Baik setan itu berwujud jin maupun manusia. Yang ketiga adalah sabar di saat menerima takdir Allah.
Sabar ketika diberi ujian oleh Allah. Seringkali kita tidak bisa menerima setiap hal yang telah Allah gariskan, yang telah Allah tentukan takdir kita. Seringkali kita menyangkal hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal sejatinya ujian, cobaan, masalah maupun ketidaknyamanan dalam hidup sesungguhnya diturunkan Allah untuk menguji manusia itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwanakum bisai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, untuk agar kita mampu menjadi orang bersabar, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal atau segala sesuatu yang kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan ridho darinya. Dengan harapan kita akan diberi kemudahan dan juga kesabaran ketika pada suatu ketika terbentur oleh sesuatu. Yang kedua adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan cara membaca dan memahami Al-Quran. Maka ketika kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa lebih menerima dan bersabar atas segala yang kita peroleh. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik itu ujian, cobaan atau apapun, pasti ada hikmah di balik itu semua. Maka sebagai manusia, harusnya yang kita lakukan adalah selalu berhusnudzon, tetap meyakini bahwa yang datang dari Allah kita bisa melewatinya, dan berharap iman kita bertambah. Dan juga ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan harapan kita, akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.